Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang, saya Astri Megatari. Selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara peluncuran program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021. Telah hadir bersama kita yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Bapak Ronald Silaban, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nizam, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Jumeri. Selamat datang Pak. Selamat siang, terima kasih. Ya, saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ainun Naim, Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Bapak Dwi Larso, pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kemendikbud, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, kepala LL Dikti, para dosen, para kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota, para kepala sekolah dan guru, rekan-rekan mahasiswa, serta Bapak Ibu undangan. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah sukses dengan program Kampus Mengajar Perintis pada akhir tahun 2020 lalu, pada semester genap tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP kembali menyelenggarakan program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021. Kampus Mengajar merupakan implementasi kebijakan Kampus Merdeka yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim selaras dengan visi misi Presiden Joko Widodo guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program ini mengajak mahasiswa untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembelajaran di sekolah dasar, khususnya di daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum melanjutkan ke acara pokok, berikut akan kami tampilkan video kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, hak belajar 3 semester di luar program studi. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Direktur Utama LPDP, Bapak Ronald Silaban. Yang saya hormati Dirjen Dikti, Bapak Profesor Nizam. Yang saya hormati Dirjen PAUD Dikdasmen, Bapak Jumeri. Yang saya hormati para pemimpin perguruan tinggi dan dosen. Yang saya hormati para kepala dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru, serta mahasiswa dan mahasiswi dari penjuru tanah air yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk menghadiri acara yang membahagiakan sekaligus membanggakan ini. Teman-teman mahasiswa, kalian tahu apa semboyan Ibu Kartini sehingga beliau bisa membawa kemajuan bagi bangsa kita? Hanya 2 kata,
Saya mau. Dan dua patah kata pendek itulah yang mengantarkan beliau melampaui beragam kesulitan. Seperti yang kita ketahui, di tengah-tengah upaya memperbaiki mutu pendidikan nasional, kita dihadapkan pada pandemi. Tantangan yang kita hadapi besar sekali, khususnya bagi adik-adik yang duduk di bangku sekolah dasar. Sebagian besar dari mereka harus belajar dari rumah, juga tidak bisa bertemu dan bermain dengan teman-temannya. Di samping sejumlah guru dan orang tua murid yang juga harus beradaptasi. Oleh karena itu, melalui Kampus Mengajar 2021, saya ingin menantang kalian untuk juga mengatakan, saya mau. Yakni mau membantu mengubah tantangan tersebut menjadi harapan. Saya mengajak teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk beraksi, berkolaborasi, dan berkreasi selama 12 minggu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar, terutama yang di daerah 3T. Sekaligus mengasah kepemimpinan, kematangan emosional, dan kepekaan sosial. Saya berharap setiap mahasiswa akan menjawab tantangan saya untuk terus memelihara api optimisme dan memberikan kontribusi terbaiknya. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan Ibu dan Bapak pemimpin perguruan tinggi dan dosen untuk segera melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan agar mahasiswa dapat melaksanakan hak belajarnya di luar kampus dan di luar program studi dengan mudah difasilitasi dan didukung. Perguruan tinggi harus merevisi kurikulum untuk memungkinkan mahasiswa menjalankan berbagai kegiatan kampus merdeka dan tetap lulus tepat waktu. Pendaftaran dan konversi SKS program kampus merdeka harus dibuat mudah. Di samping itu, saya berharap inisiatif Kemendikbud dapat sepenuhnya didukung oleh para kepala dinas, kepala sekolah, dan guru dengan menerima kehadiran para mahasiswa pengajar di kota kabupaten dan sekolah ibu dan bapak sekalian. Adapun program kampus mengajar dapat terrealisasi melalui dukungan LPDP, sehingga dalam kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak atas kerjasama dan komitmen LPDP dalam mendukung program Kemendikbud ini. Ibu dan Bapak serta kawan mahasiswa sekalian, marilah bersama-sama melangkah dalam optimisme dan semangat gotong royong untuk mendukung dan berpartisipasi dalam program kampus mengajar demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Dengan ini saya resmi luncurkan program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Menteri yang telah menyampaikan sambutan sekaligus meluncurkan program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021. Baik, selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Ronald Silaban, disilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan seluruh peserta kampus mengajar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, sehat, dan usia yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk menyaksikan inisiatif penting pendidikan Indonesia melalui pemberian beasiswa kampus mengajar. Sebagaimana kita ketahui, bahwa salah satu prioritas pembangunan pemerintah ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik, didukung anggaran yang tepat sasaran, sehingga terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peta jalan yang jelas, terukur, dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Tujuan yang jelas dan terukur tersebut sebetulnya sudah dimulai sejak kurang lebih 9 tahun yang lalu dengan berdirinya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau dikenal sebagai LPDP. Amanah pertama dan utama LPDP adalah mengelola dana abadi pendidikan agar intergenerational fund dapat terus terjamin dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia antar generasi, dan tidak berhenti pada 1 atau 2 generasi saja. Dan sebagai wujud komitmen pemerintah atas terwujudnya cita-cita besar di atas,
secara rutin pemerintah telah menyisihkan dana dari APBN yang besarnya berbeda-beda setiap tahun, di mana dana tersebut dititipkan pada BLU LPDP sejak tahun 2012 sampai dengan terakhir 2020 yang lalu, sehingga saat ini terkumpul 70 triliun rupiah. Adapun amanah atas dana tersebut adalah menggunakan hasil kelolaan dana untuk kepentingan pembiayaan beasiswa dan pembiayaan riset. Seluruh penerima beasiswa kampus mengajar yang saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian terpilih untuk mengikuti program kampus mengajar yang merupakan kerjasama antara Kemendikbud dan LPDP. LPDP menyambut baik program yang digagas oleh Kemendikbud dalam kerangka program Kampus Merdeka. Program ini ditujukan agar mahasiswa lebih memahami dunia nyata, baik terkait kerja maupun kondisi sosial masyarakat dan bangsa Indonesia. Diharapkan para mahasiswa ini nanti setelah lulus mampu menjadi bagian dari solusi atas segala permasalahan bangsa. Khusus untuk program kampus mengajar ini, besar harapan kami, penerima beasiswa ini akan dapat memberikan kontribusi atas permasalahan nyata yang dihadapi dunia pendidikan akibat impact dari pandemi COVID-19. Akhir kata, kami dari LPDP mengucapkan selamat mengabdi pada Ibu Pertiwi melalui program kampus mengajar ini. Selalu jaga diri dalam situasi pandemi, serta jaga nama baik Kemendikbud dan LPDP dimanapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Bapak Rionald Silaban atas sambutannya. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Nizam, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Astri. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Anwar Makarim. Yang saya hormati Pak Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Ainun Naim. Yang saya hormati Pak Direktur Utama LPDP, Pak Rio. Yang saya hormati Pak Dirjen Dikdasmen, Pak Jumeri. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Rektor, Pimpinan Perguruan Tinggi, rekan-rekan dosen, dan yang saya cintai dan banggakan adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Sekolah, dan rekan-rekan media sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur alhamdulillah, siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara peluncuran kampus mengajar angkatan pertama tahun 2021 untuk para mahasiswa yang akan mengikuti program kampus mengajar dalam keadaan sehat walafiat. Ini satu nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri dalam keadaan pandemi saat ini. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Nah, kampus mengajar membuka ruang bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa mendharmabaktikan kecakapannya, pengetahuannya, ilmu pengetahuannya, dan membantu adik-adik kita yang saat ini sedang kesulitan untuk mengikuti pendidikan melalui pembelajaran selama masa pandemi ini. Kampus mengajar programnya berupa kesempatan bagi adik-adik mahasiswa untuk mengaktualisasikan passion-nya, semangatnya, keinginannya untuk menjadi pendidik, menjadi guru dengan cara mengajar anak-anak kita, adik-adik kita yang di tingkat pendidikan sekolah dasar, di lingkungan adik-adik sekalian, karena adik-adik mahasiswa saat ini masih banyak melakukan pembelajaran dari rumah. Melalui program ini, adik-adik akan bisa mendharmabaktikan sebagian waktunya untuk mendidik, untuk mengajar, untuk melatih para siswa di sekolah dasar. Selama mengikuti program ini, adik-adik sekalian nanti akan, ada slide, silahkan slide berikutnya.
Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Halo? Mohon tayangannya dilanjutkan ke slide berikutnya. Operator. Baik, jadi selama mengikuti program kampus mengajar ini, kita tunggu tayangan sebentar. Adik-adik akan mengajar di sekolah-sekolah dasar di sekitar tempat adik-adik sekalian, mendampingi para guru yang saat ini luar biasa sekali mengupayakan penyelenggaraan pendidikan di masa yang penuh dengan tantangan yang kita hadapi saat ini. Dan dengan kehadiran adik-adik mahasiswa diharapkan rekan-rekan guru di sekolah bisa terbantu di dalam memastikan pembelajaran tetap dapat berjalan. Pada semester yang lalu, kita telah menyelenggarakan program kampus mengajar perintis, di mana adik-adik mahasiswa, sekitar 2.000 adik-adik mahasiswa mengajar di pelosok daerah 3T maupun di desa-desa maupun di kota juga yang dekat dengan tempat tinggal para mahasiswa untuk melatih dan mendidik tentang misalnya matematika, tentang membaca, tentang berhitung maupun kecakapan-kecakapan praktis yang sangat membantu adik-adik pelajar untuk bisa melewatkan waktu dengan produktif, melewatkan waktu dengan tetap mengikuti pendidikan. Nah, dengan mengikuti program kampus mengajar ini, tentu ini akan merupakan pengalaman yang dahsyat bagi adik-adik mahasiswa, kesempatan untuk bisa mengaktualisasikan passion adik-adik sekalian, sekaligus bisa membantu ibu bapak guru di dalam menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh anak-anak kita di sekolah-sekolah yang saat ini terpaksa harus belajar dari rumah. Kemudian juga selama mahasiswa mengikuti program ini itu disetarakan dengan SKS. Jadi kegiatan ini nanti kira-kira adik-adik akan mengajar kira-kira 6 jam per hari. Dan kalau itu kita ekuivalensikan dengan beban kuliah, itu akan setara dengan 12 SKS selama program 1 semester ini. Slide. Nah, kesempatan ini tentu jangan dilewatkan, jangan disia-siakan begitu saja karena tidak datang 2 kali. Dan saat ini kita sudah mulai buka pendaftaran. Silakan segera mendaftar sebelum nanti kehabisan kuota. Dari pendaftar nanti akan dilakukan seleksi untuk memastikan memang adik-adik sekalian punya passion dan punya semangat untuk mengabdikan ilmunya bagi pendidikan adik-adik di sekolah dasar. Setelah nanti yang lolos seleksi, kita lakukan pembekalan selama 1 pekan di pertengahan Maret sampai tanggal 21 Maret. Setelah itu akan ada penugasan dari tanggal 22 Maret sampai dengan akhir semester tanggal 25 Juni 2021. Nanti adik-adik akan bersama dengan guru-guru SD mendidik dan melakukan pembelajaran dari rumah maupun sebagian juga mungkin nanti ada yang mix dengan menggunakan teknologi atau daring dan luring hingga berakhir pada tanggal 25 Juni dan penarikan mahasiswa tanggal 26 Juli 2021. Kemudian SKS-nya nanti akan diakui dan selama mengajar ini adik-adik akan dibimbing oleh para dosen baik dari perguruan tingginya sendiri maupun dari perguruan tinggi yang menjadi pembina dari program ini. Jadi tetap di bawah bimbingan dari ibu bapak dosen. Slide. Ya. Nah,
Jadi ini SD sasarannya adalah SD-SD yang berada di sekitar lokasi adik-adik sekalian, dan kita batasi SD-SD yang akreditasinya C, jadi SD-SD yang sangat membutuhkan dukungan untuk penguatan mutu, dan diutamakan lagi di daerah 3T. Dan mahasiswa itu pengajarnya adalah mereka yang berdomisili tempat tinggal dekat dengan SD, karena SD ini ada di banyak sekali desa, banyak sekali kelurahan, maka ini sebarannya sangat luas dari Aceh sampai Papua. Adik-adik semua berkesempatan, baik yang di Sabang sampai Merauke, berkesempatan untuk ikut menjadi aktivis atau relawan di dalam kampus mengajar ini. Sebagai duta edukasi perubahan perilaku, ini juga perlu dilakukan. Jadi selama penugasan ini, adik-adik mahasiswa sekalian, kita harapkan juga bisa menjadi duta perubahan perilaku edukasi untuk melakukan perilaku 5M, ya, memakai masker setiap ketemu orang lain, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, tidak masuk ke dalam kerumunan, dan menjaga pola hidup yang bersih dan sehat. Slide. Baik. Keuntungan dari program kampus mengajar ini tentu ini bagian dari program kampus merdeka, sehingga ini merupakan bagian dari indikator kinerja dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Serta adik-adik selama mengikuti program ini itu uang kuliahnya dibayari oleh Pak Rio dari LPDP. Jadi ada bantuan uang kuliah bagi adik-adik yang mengikuti program ini. Serta juga bagi dosen yang menjadi dosen pendamping itu tentu kita berikan insentif sebagai dosen pembimbing atau sebagai dosen pendamping. Serta kita berikan sertifikat untuk pembimbing kegiatan bagi dosen. Slide. Baik, jadi ini Indonesia membutuhkan adik-adik sekalian, dharma bakti nyata dari adik-adik sekalian. Tadi ada satu slide yang terlewatkan, yaitu selama mengikuti program ini, adik-adik mahasiswa mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar 700.000 per bulan, serta juga bantuan uang kuliah senilai paling tinggi 2,4 juta rupiah, tergantung pada uang kuliah di perguruan tinggi adik-adik sekalian, di maksimumnya 2,4 juta rupiah. Yang peserta dari program kampus mengajar ini adalah mahasiswa dari semester 5 ke atas untuk semua program studi, baik kependidikan maupun program-program studi umum, karena yang dibutuhkan adalah kemampuan dan semangat dari adik-adik mahasiswa sekalian untuk menjadi pendidik yang baik, sehingga tidak dibatasi program studi maupun perguruan tingginya. Dan tentu harus mendapatkan izin dari kampusnya untuk mengikuti program ini. Silakan daftarkan diri, jangan ketinggalan untuk mengabdi bagi negeri. Sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang sudah menyiapkan acara ini, dan juga pada Pak Rio LPDP yang mendanai program ini, dan mudah-mudahan program ini bisa ikut membangun Indonesia cerdas yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dirjen Dikti Kemendikbud Bapak Nizam atas paparan yang telah disampaikan mengenai program kampus mengajar. Dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada Bapak Jumeri, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Menteri, Mas Mendikbud, yang saya hormati Pak Sekjen Kemendikbud, Pak Dirjen Dikti, Pak Direktur LPDP, Bapak Ibu Rektor, beserta Bapak Ibu dosen, Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Kota se-Indonesia, Bapak Ibu Kepala Sekolah, adik-adik mahasiswa, hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita baru saja menyaksikan peluncuran Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021. Kami dari Paudasmen menyambut gembira, menyambut bahagia program ini karena
ini adalah sebuah kolaborasi yang baik antara Dikti dengan Dikren, pendidikan rendah, pendidikan menengah ke bawah begitu. Nah, Dikti mengulurkan tangan untuk bisa membantu satuan pendidikan khususnya tingkat SD untuk bisa mengatasi problem-problem pembelajaran yang kami hadapi. Jadi jenjang SD adalah jenjang yang paling sulit menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan PJJ tidak berlangsung dengan baik pada satuan-satuan pendidikan dasar, dan kolaborasi antara Dikti dengan PAUD Dasmen ini mudah-mudahan menghasilkan suatu perubahan yang baik bagi khususnya jenjang SD, bagi anak-anak murid SD untuk bisa mendapatkan refreshing, penyegaran, hal-hal baru dari adik-adik mahasiswa yang akan datang ke kampus SD begitu. Nah, dari kampus perguruan tinggi ke kampus SD. Kepada adik-adik mahasiswa, ini sebuah tantangan yang luar biasa. Tadi disebutkan oleh Mas Menteri bahwa ada kesempatan untuk selain mengasah kompetensi pedagogis, kompetensi pengetahuannya, kemudian juga keterampilannya, juga mengasah sikap kepedulian terhadap permasalahan bangsa, dan sekaligus berkolaborasi untuk kemajuan bangsa. Nah, kalau ada 2.000 mahasiswa yang terjun ke SD, kemudian setiap sekolah itu ada 6 guru SD, maka ada efek multiplier yang dihasilkan, sekurang-kurangnya ada 12.000 nanti guru yang akan dapat pencerahan atas hadirnya mahasiswa ini. Sekali lagi saya menyambut gembira, dan atas nama Satuan SD, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan program semacam ini bisa memberi hal-hal yang positif bagi satuan SD. Kepada Bapak Ibu Kepala Dinas, saya berharap agar adik-adik mahasiswa bisa diterima di satuan-satuan pendidikan yang di bawah kepandangan Bapak Ibu sekalian. Berilah bimbingan, berilah bantuan agar mereka lancar melaksanakan misinya. Kemudian kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, terimalah adik-adik mahasiswa ini sebagai sebuah kolaborasi untuk menghasilkan perubahan pada sekolah-sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Mereka bisa jadi teman diskusi, teman memecahkan masalah, kemudian juga menjadi motivator bagi anak-anak kita, agar kelak dia punya pemikiran, punya impian untuk juga menjadi mahasiswa. Sehingga ke depan kita tidak hanya berpikir tentang pendidikan dasar dan menengah, tetapi pendidikan tinggi pun akan mencapai APK yang tinggi. Lewat anak-anak yang sejak SD berpikiran untuk kelak akan juga menjadi mahasiswa. Kedatangan adik-adik ini merupakan energi besar bagi anak-anak kami di SD, untuk memotivasi mereka, membangkitkan semangat mereka dalam mencapai cita-cita yang lebih tinggi. Percayalah adik-adik mahasiswa, Anda ditunggu di lapangan. Kiprah Anda, dedikasi Anda, dan kemampuan Anda ditunggu anak-anak kita yang ada di lapangan. Selamat berjuang kepada anak-anak SD, kepada Pak Nizam, dan seluruh dosen di perguruan tinggi. Kami ucapkan terima kasih atas bimbingan-bimbingannya yang akan diberikan kepada adik-adik mahasiswa. Juga terima kasih atas dedikasinya kepada negeri, kepada LPDP, Pak Ronald. Saya ucapkan terima kasih atas supportnya berupa biaya, Pak Sekjen, Pak Menteri, atas program yang bagus ini untuk memajukan pendidikan di jenjang pendidikan dasar. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan mohon maaf segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud atas sambutan yang telah diberikan. Dan Bapak Ibu semua, perubahan tidak datang jika kita hanya duduk tanpa mulai melangkah. Perubahan tidak datang dari kata, melainkan aksi nyata. Dan program Kampus Pengajar ini memanggil rekan-rekan mahasiswa untuk ikut berkolaborasi, beraksi, dan berbakti untuk negeri.
alangkah powerfulnya mahasiswa kita kalau kita kerahkan memecahkan masalah dengan anak-anak mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia. Gotong royong, membantu belajar dan berdampak sosial langsung. Memecahkan permasalahan. Inilah yang namanya pendidikan. Membantu belajar dan berdampak sosial langsung. Terima kasih kepada Kemendikbud dan LPDP yang telah menghadirkan program Kampus Mengajar Perintis, di mana saya sendiri dapat berpartisipasi di dalamnya. Selama program KMP ini, kami mendampingi guru melakukan penguatan teknologi, literasi, dan numerasi. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat selama saya mengikuti program ini. Kegiatan ini sangatlah positif, di mana kita bisa melakukan pembelajaran secara dua arah. Kita belajar dan juga kita bisa mengajar. Program ini memberikan pengalaman, ilmu, serta dapat memberikan kontribusi dalam proses belajar mengajar di era pandemi ini. Untuk teman-teman semua harus bisa menjemput pengalaman kalian, karena pengalaman tidak datang dengan sendirinya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti kegiatan Kampus Mengajar Perintis. Terima kasih kepada Kemendikbud, terima kasih Kemendikbud. Nah, tunggu apa lagi? Bagi rekan-rekan mahasiswa, yuk segera daftar dan bergabung dalam program Kampus Mengajar. Oke, kini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya ingin mempersilakan kepada Dirjen Dikti Kemendikbud Bapak Nizam untuk bergabung bersama saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan pertanyaan pertama berasal dari Indri dari LKBN Antara. Apakah program ini sama dengan SM3T dan prioritas untuk mahasiswa dari prodi apa saja? Silahkan kepada Bapak Nizam untuk dapat menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih Mbak Astri. Dan terima kasih Indri. Jadi program ini apakah sama dengan SM3T? Beda ya. Jadi kalau ini implementasi dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bagi seluruh mahasiswa dari prodi apa saja dan dari perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan mereka masih mahasiswa. Kalau SM3T sudah sarjana, ini adik-adik mahasiswa. Jadi seluruh mahasiswa S1 di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bisa mengikuti program ini, dan fokus atau sasaran utamanya adalah SD untuk yang tahap 1 ini dari Sabang sampai Merauke, dan meskipun kita utamakan di daerah 3T, tapi juga daerah non 3T pun juga bisa memanfaatkan program ini. Untuk angkatan pertama tahun 2021 ini kita fokuskan di sekolah dasar di daerah 3T. Tapi kalau ada daerah-daerah lain yang membutuhkan, itu tetap bisa kita ikutkan juga di dalam program ini. Dan ini skalanya sangat masif ya, kita menyasarkan ribuan mahasiswa yang bisa mengikuti program ini. Terima kasih. Henry dari LKBN Antara, Pak. Kegiatan apa saja yang dilakukan mahasiswa peserta kampus mengajar? Bagaimana dengan dosen pembimbing? Baik, jadi program yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa itu beragam sesuai dengan
kompetensi, pengetahuan, dan ilmunya, dan mengikuti kurikulum yang ada di sekolah dasar. Jadi mereka bisa melatih dari mulai mengajar membaca, menulis, berhitung, dan permainan-permainan edukatif, melatih tentang literasi dan numerasi yang baik, memberikan motivasi, membangun mimpi, membangun cita-cita masa depan, dan menginspirasi adik-adik kita di sekolah dasar untuk punya mimpi besar, punya cita-cita besar, dan punya semangat besar untuk belajar, sehingga termotivasi untuk menjadi seorang yang nantinya seperti kakak-kakaknya yang saat ini menjadi pengajar mereka. Jadi itu yang penting, sehingga latar belakang dari mahasiswanya bisa bermacam bidang. Dan saya amati dari program yang sudah berjalan kemarin itu banyak sekali, bagus-bagus sekali programnya, dari mulai melatih tentang tari, melatih tentang berkesenian, berolahraga, bermain-main edukatif, begitu sangat-sangat bagus, melatih tentang penggunaan teknologi dan sebagainya. Jadi membangun, mendidik literasi, numerasi dalam arti yang sangat luas. Terima kasih, Mbak. Baik. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Rini Suryati dari Kedaulatan Rakyat. Kampus mengajar ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester berapa? Atau ada kriteria khusus untuk mengikuti program ini? Apakah masuk dalam mata kuliah dan dihargai berapa SKS? Silakan Pak Nizam untuk dapat dijawab. Ya, terima kasih Mbak Rini. Jadi kampus mengajar ini untuk mahasiswa semester 5 ke atas ya. Jadi kalau saat ini kan mereka di semester 6. Jadi adik-adik mahasiswa semester 6 itu bisa mengikuti program kampus mengajar ini. Syaratnya ya supaya nanti ya, hasilnya baik itu ya, IPK-nya minimal 3, dan kalau ada pengalaman organisasi, pengalaman ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, tentu itu sangat membantu karena itu akan mempermudah adaptasi dengan lingkungan yang beragam dan kesiapan untuk berhubungan dengan para guru dan sebagainya. Dan tentu harus mendapatkan rekomendasi dari kampusnya. Jadi atas izin dari kampus, tidak hilang begitu saja nanti kampusnya kehilangan. Kemudian selama mengikuti program ini, itu mahasiswa mendapatkan bantuan UKT sebesar maksimal 2,4 juta per semester, serta bantuan biaya hidup sebesar 700.000 per bulan. Jadi ini tambahan uang saku bagi adik-adik mahasiswa. Ini jumlahnya banyak. Ini kalau ukuran mahasiswa di Jogja ini sudah cukup untuk hidup sebulan dengan lumayan mewah. Jadi 700.000 per bulan selama mengikuti program. Syaratnya ya tentu ini tidak boleh double. Kalau misalnya mahasiswa sudah menerima KIPK, ya ini tidak bisa mendapatkan pendanaan ini. Jadi ini sama dengan KIPK, besarnya bantuan uang kuliah maupun biaya hidup. Kemudian dari sisi akademisnya, karena adik-adik ini kan mempraktekkan ilmunya dan juga tetap dibimbing oleh dosennya, maka kegiatan ini mendapatkan pengakuan setara dengan 12 SKS, jadi setara dengan 6 jam per hari ya, aktivitas yang dilakukan dari Senin sampai Jumat. Jadi silakan berkreasi, silakan berinovasi untuk pendidikan, untuk mencerdaskan anak-anak kita, adik-adik kita di SD, memotivasi mereka, membangun mimpi mereka, dan mengembangkan diri dan potensinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nizam yang telah menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan. Nah, selanjutnya ini saya ingin mohon berkenan kepada Direktur Utama LPDP, Bapak Rionald Silaban, untuk memberikan kata-kata dukungan dan menyemangati rekan-rekan mahasiswa yang akan terjun langsung dalam program kampus mengajar. Silakan, Bapak Rio. Terima kasih, Astri. Untuk adik-adik mahasiswa, ini merupakan kesempatan baik dan kesempatan besar. Karena bukan hanya kalian juga ini menjadi bagian daripada SKS kalian, tapi ini adalah bagian dari kalian untuk menghadapi kehidupan nyata, bergaul dengan masyarakat sekitar, dan yang lebih penting adalah bagaimana kalian bisa menularkan ilmu kalian.
dan pada saat yang bersamaan kalian bisa mendorong adik-adik kalian agar mereka bisa menjadi seperti kalian. Saya berharap kalian bisa menjadi inspirasi bagi mereka. Dan mereka beberapa tahun lagi ketika mengikuti jejak kalian, maka mereka akan menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan, Astri, bagi anak-anak mahasiswa ini. Jangan ragu karena ini kesempatan yang sangat luar biasa dan sangat baik. Terus terang aja, di zaman saya atau di zaman Pak Nizam, zaman Pak Jumeri, program seperti ini tidak ada. Ini luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rio atas dukungannya dan juga semangat yang telah diberikan untuk rekan-rekan mahasiswa ya. Dan selanjutnya terakhir saya ingin minta berkenan kepada Bapak Nizam, Dirjen Dikti Kemendikbud untuk memberikan kata-kata penyemangat kepada rekan-rekan mahasiswa yang akan terjun di program kampus mengajar ini. Silakan Pak. Iya, jadi jangan lewatkan kesempatan, jawab setiap tantangan, dan saat ini negara memanggil adik-adik kita dari Sabang sampai Merauke, mengharapkan kehadiran adik-adik mahasiswa sekalian untuk menjadi penyemangat bagi adik-adik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, kesempatan untuk memberikan ilmu pengetahuan, teknologi, pengetahuan yang adik-adik sekalian miliki bagi adik-adik di SD bersama-sama dengan guru kita, Bapak Ibu guru kita yang luar biasa sekali dari Sabang sampai Merauke. Saya yakin pada saat ini banyak guru-guru dari Sabang sampai Merauke mengikuti acara ini, menantikan kehadiran adik-adik mahasiswa untuk bersama-sama bergotong royong mencerdaskan anak-anak kita semua. Jangan ketinggalan. Terima kasih. Jangan ketinggalan ya, pastinya kita semua nggak mau ketinggalan nih program kampus mengajar ini dan juga membantu memajukan pendidikan di Indonesia. Oke, demikian Bapak Ibu semua acara kita pada siang hari ini dan kita telah ikuti bersama peluncuran program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021. Dan terima kasih saya ucapkan atas partisipasi dan kerjasama semua pihak sehingga acara ini berlangsung dengan lancar dan baik. Akhir kata, saya Astri Megatari pamit undur diri. Mahasiswa Indonesia, ayo bergotong royong dan mengubah tantangan menjadi harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.